Udah jam segini nih yang punya gua belum ngangkat-ngangkat gua nih. Elah. Kabur ah. Dik 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 dik. Oke. Lalu ada sebuah berita lainnya datang dari Polsek Lowokwaru yang lokasinya ada di Malang. Ada seseorang yang laptopnya kemalingan. Kemudian sama si orang ini dia nyari di marketplace online. Marketplace ya online. Maksudnya dia mencari di toko online, kemudian ketemu laptop yang spesifikasinya mirip-mirip sama punyanya dia. Terus mungkin sama dia diminta foto boxnya foto box kan, di box ada serial number khusus kan. Serial numbernya ini dicocokin dan ternyata itu emang punya dia. Jadi dia pun berpura-pura menjadi pembeli, mengajak pihak kepolisian, lalu menggerebek si orang itu, kemudian laptopnya dibawa pulang sama dia. Sebuah cara yang respect sekali. Berpura-pura ingin menjadi pembeli laptop yang dijual online, seorang pemuda mengajak COD penjual online dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas reskrim Polsek Lowokwaru. Terus akhirnya dengan mencocokkan serial number, akhirnya Hap langsung ditangkap. Laptop ini sempat hilang hari Selasa dan pemilik googling dan cek online store, ternyata laptop tersebut sesuai dengan yang hilang, baik bentuk fisik dan serial number. Pemilik mengajak COD, namun sebelumnya Wes koordinasi dengan petugas kami. Gue tetap akan menaruh respect kepada siapapun pemilik laptop tersebut pada awalnya ya, karena kayak dia melakukan penyelidikannya terlebih dahulu gitu. Apa namanya, tabayun, husnuzon. Bukan husnuzon apa? Bukan tabayun apa? Satu lagi apa loh? Pokoknya yang berusaha dulu. Ikhtiar. Ikhtiar berusaha. Emang kita kayaknya jauh banget ya dari usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa ini. Iya. Jadi dia ikhtiar dulu. Jadi dia ikhtiar dulu, terus baru minta bantuan pihak kepolisian untuk menangkap si pencuri itu. Tapi itu pelakunya yang mana? Nggak tahu dah. Kayaknya pelakunya masih disimpan, ya bukan disimpan di kardus. Pelakunya belum dikasih lihat, yang punya laptop juga belum dikasih lihat. Tapi ya respect. Pak, kalau mau kayak gini juga ada biayanya? Nggak ada biaya. Tolong diingat, tidak ada biaya. Terus katanya juga, kan tadi ada yang sempat nanya, laptop curiannya disita untuk barang bukti atau si korban harus nebus laptopnya yang dicuri, Pak? Langsung dikasihkan, ngapain nebus, katanya gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan lu menemukan hal seperti ini, coba aja lapor polisi. Yang penting ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar. Tapi ini cerita yang bagus sih. Maksudnya kayak, mungkin ini bisa kita aplikasikan kepada HP gue yang hilang di Bandung itu. Masalahnya udah lama. Sedih. Oh iya, perkara ini tuh sebenarnya udah lama banget ya pengen gue bahas, karena ini sebenarnya udah lebih lama dari 6 hari. 13 Desember kejadiannya, which is 10 hari yang lalu. Kronologis kejadiannya adalah, ini menurut korban ya, memasuki Desa Pangu ada truk yang mogok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Minahasa Tenggara. Pengendara sepeda motor dari arah Lamongan tetap pada jalur. Tiba-tiba rombongan berjumlah 4 kendaraan dari arah Mitra mengambil jalur kanan menghindari truk yang mogok. Oh iya, jadi kronologis kejadiannya seperti ini. Ada seorang pengendara motor lagi jalan mau ke arah Minahasa Tenggara. Di jalan, di depan sana dia ngelihat ada truk lagi minggir di kiri jalan. Dia tetap di jalurnya. Terus tiba-tiba ada mobil, dia kayak nyalip truk. Jadi akhirnya dia masuk ke jalur si orang naik motor ini. Jadi akhirnya kaget. Terus dia ngalamin tabrakan sama mereka, langsung loncat ke rerumputan, untungnya tidak masuk jurang. Nah, ketika dia berpikir rombongan tersebut berinisiatif untuk membantu, mereka langsung tancap gas cabut dari lokasi kejadian. Tidak ingin bertanggung jawab. Korban langsung naik motornya terus ngejar rombongan si orang-orang ini. Minta pertanggungjawaban. Bukannya pertanggungjawaban yang dikasih, namun mereka memberikan ancaman. Waktu dilihat bajunya ternyata Milo. Terus akhirnya video ini dinaikin di Facebook dan rame. Lecet bro. Mau kira soal apa nggak salah. Disilakan lari leh.
Mana masa mau lari penganak? Lari kan udah dusuh. Pakai helm. Jabatnya ke untak. Plat merah ketawa-tawa, gokil. Nih. Orang untak. Gokil. Kayaknya bapak-bapak ini terlalu jauh dari teknologi dan sosial media. Sampai mereka kayak nggak kepikiran sama sekali tentang apa sih kiranya yang bisa terjadi dengan video tersebut dan orang-orang yang ada di internet gitu. Tapi kalau lihat garis matanya kan nggak putus-putus tuh, nggak boleh mendahului. Enggak, takutnya itu kejadiannya itu di jalur sebelum ini kan dia ngejar dulu kan. Iya. Jadi kalau kita bicara ini jalannya emang marka nggak putus-putus, yang mana tidak seharusnya menyalip. Pihak itu perkara lainnya sih, pertanyaan lainnya yang harus dicari tahu dulu sama pihak mereka gitu. Akhirnya ketika ditangkap, mereka pun diminta bertanggungjawaban langsung di sidang di hadapan kepala inspektorat dan kepala BKD. Diinterogasi langsung dikasih pembinaan. Mana tadi yang ketawa-tawa si bapak? Ya Allah. Emang orang tuh kalau terlalu banyak menduduki jabatan tertentu dan terlalu dapat tepuk tangan tuh begitu tuh. Para PNS dinilai tidak beretika ketika berhadapan dengan masyarakat. Padahal kerjanya kan harusnya untuk masyarakat. Kenapa ketemu masyarakat malah merasa lebih tinggi dari masyarakat? Setelah dibina disiplin dan etika, semua yang terlibat diwajibkan menulis surat pernyataan. Harusnya suruh itu dong, nulis saya minta maaf atas kelalaian saya, 10 lembar kertas polio. Biar kayak bocah-bocah di sekolah. Secara umum isi surat pernyataan tersebut, para PNS mengakui kesalahan, tidak akan mengulangi kesalahan, akan meminta maaf kepada yang bersangkutan dan keluarga dalam waktu 1x24 jam. Ya elah, masih aja sama warga aja begitu, gimana waktu ngelayanin di kantor? Pasti akan melayani dengan baik lah. Kita kan percaya gitu. Percaya aja. Ikhtiar gitu. Itu bukan apa? Tawakal. Apa sih? Husnuzon. Kita husnuzon. Mereka. Oh, ini TKP. Oh iya bener. Jalurnya jalur nggak putus, iya. Kuning pula. Berarti kan rawan itu. Sembarangan aja berarti mereka gitu. Masalahnya orangnya tuh sampai loncat ke rumput tuh, untung kagak jatuh ke jurang. Di sini Kalimantan kan jurang. Ini yang Oto pertama dipancuri jalan. Ya Allah, motornya kasihan bener. Langsung disidang, kata gue ganti rugi dong itu. Ya sembarangan aja lo, kaki orang kecengklak. Yang gaji Anda kita yang bayar, yang diambil dari pajak penghasilan kita yang bukan PNS. Wah gitu, marah-marah. Coba dicek dah Pak, bapak-bapak ini ke waktu Senin upacara juga Bang. Tapi ya, lambe turah kadang bisa menjadi penyelamat untuk hal-hal seperti ini, untuk membukakan mata mereka kalau tidak bisa lagi seenaknya bro. Nggak bisa lagi seenaknya. Kalau ada masalah laporlah ke sosial media. Laporlah ke lambe turah. Tartiannya melanjutkan. Oh ini, ada sebuah video di sosial media yang memperlihatkan kita tentang prank. Kayaknya kita harus berhenti menyebutkan sebuah hal itu sebagai prank deh, karena itu bukan prank. Jadi ada orang biasa dikenal suka mengemis lah, meminta-minta di pinggir jalan gitu, dengan kondisi dia yang katanya nggak bisa jalan. Tapi ada orang memvideokan dia jalan ke pinggir jalan untuk kemudian dari sana mulai melakukan aksinya. Bisa melaku. Iya. Iya. Ternyata bisa melaku, guys. Ampun, ternyata bisa melaku. Bisa melaku, kenapa harus ngesot, guys? Ayo melaku apa? Iya, orang dia bisa jalan kok santai tadi. Tuh, tiang. Guys. Katanya 40 orang yang doakan bakal terwujud keinginannya, amin. Waduh, kita 2, ada Irfan 3. Kita cari 37 lagi. Kita doain. Mungkin itu cita-citanya, kita nggak tahu. Orang dikasih nikmat malah menghilangkan nikmatnya sendiri. Diduga karena kepanasan, jemuran ini kabur mencari tempat teduh. Ini yang bikin caption juga asu. Adanya tuh gue bisa ketawa ngeliatin hal-hal kayak gini doang. Sampah banget gue. Kok bisa ya? Dia gak ada roda loh.
Apa ada? Udah jam segini nih, yang punya gua belum ngangkat-ngangkat gua nih. Elah. Kabur ah. Nah. Yang punya rumah keluar bingung lah. Jemuran gua tadi di sini perasaan. Woi bang, sini. Oh iya. Apaan sih, aneh banget kita. Nih, kalau misalkan lu orang-orang di luar sana melihat perilaku seperti ini, lu ambil HP-nya, lu lempar ke jalan dah. Terserah dia mau ngapain, habis itu nangis-nangis kayak HP-nya rusak apa gimana, bodo amat. Karena kelakuannya tuh ini udah termasuk sebagai pelecehan seksual. Bejat banget gitu. Iya, dia ngevideoin. Pakai celana panjang aja begitu, gimana yang rok pendek, Pak? Aduh, emang kadang ada orang-orang yang tidak bisa mengatur pala bawahnya gitu. Kadang tuh ketemu aja orang-orang aneh yang kayak gini. Kata gue, apa kek, download Twitter kek. Gue kadang mulai bingung udah sama sama turis-turis. Karena yang gue yakin adalah gini, ketika terlalu banyak manusia, margin errornya akan semakin tinggi. Berarti kan katakanlah margin error cuma 1%. Tapi kalau ada 1 juta orang, berarti kan ada berapa? 10.000. Dan ini juga yang terjadi sama orang-orang ini. Jadi ada 5 warga negara asing asal Moldova yang dideportasi dari Bali karena mereka masuk paksa ke villa warga lokal tanpa izin. Jadi kayak mereka masuk ke villa orang tanpa izin, dimana dari informasi pemilik villa, tempat itu tuh kurang lebih udah 2 tahun gak beroperasi karena pandemi. Tiba-tiba dimasukin orang gitu aja dan pintunya dirusak. Ketika ditanya, disamperin warga negara asing itu, jawaban mereka adalah villa tersebut adalah miliknya yang diberikan Tuhan. Orang gila. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mau percaya kayak, oh, semua yang ada di dunia milik Tuhan, kami berhak. Ada beberapa orang yang akhirnya beranggapan kalau, kayaknya orang-orang ini sengaja gitu. Mereka nggak punya duit, terus dideportasi supaya dibalikin secara gratis gitu. Oh iya. Kalimatnya gitu. Yang padahal dari beberapa informasi yang gua dapat, mereka itu sebenarnya dijamin sama either kedutaan atau orang-orang. Jadi kayak intinya dijamin sama negara mereka lah gitu. Yang artinya ketika pun mereka dideportasi dan di blacklist dari Indonesia, mereka harus tetap membayar denda kepada ya yang penanggung jawabnya mereka itu. Akal dan pikiran kan juga pemberian Tuhan, kenapa nggak digunakan? Ger. Lagi masak, lihat HP, ada chat dari anak wadon, baju lagi dijemur depan kos, hilang diambil orang. Waktu dilihat, padahal dia gayanya modis loh. Setelannya tuh bagus gitu. Kenapa jadi sindikat ahli mengambil baju orang, dan ini siang, jam 14, jam 2 siang. Oh, atau mungkin cara dia untuk mendapatkan baju-baju modis tersebut adalah ya punya orang aja gitu, diambil-ambilin sama dia. Masalahnya kalau dia nggak paham style ya, bayangin dia pakai baju kuning, celananya ungu, sendalnya kuning tai. Ini mending ketahuan yang nyuruh, di kosan aku baju anakku hilang pas dijemur, mana baju kesayangan lagi. Jemurnya di lantai 3. Kalau udah gini menurut siapa coba? Lantai 3 gimana ngambilnya? Gaya elit, ekonomi sulit, kelakuan silit. Bye-bye dah kalau jemur baju di depan dah. Taruh CCTV. Ini masalahnya nih, orang-orang kayak gini mereka tidak akan peduli dengan siapapun pemilik rumah kayaknya. Yang penting ada di kepala dia kayak, wah baju bagus nih, ambil bawa pulang. Tapi ada yang komen kayak, jemuran kok di pinggir jalan, orang tidak ada niat mencuri tapi ada kesempatan, mending dipindah aja tempat jemurannya. Loh, yang masalah kan orangnya. bukan bajunya gitu. Kalau si orangnya paham. Apakah kita balik ke kalimat ini? Siapa dia yang di RCTI? Bang Napi. Kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Wasdapalah.
Oyen, oyen. Oh yen, oh yen. Oh yen, oh yen.